Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita pada pagi hari ini bisa kembali bertemu dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, berdoa untuk memberikan kepada kita masing-masing makanan yang memberikan kekuatan dan memperteguh iman kita. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk hari yang baru, berkat yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Engkau mau memberkati kami dan menjadikan kami saluran berkat, supaya di dalam kehidupan kami nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Bapa, berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini, karena kami siap untuk mendengar dan melaksanakan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pagi hari ini bagian dari firman Tuhan yang akan kita sama-sama baca adalah dari Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-31. Dan tema dari renungan kita pagi hari ini adalah bahwa Tuhan tidak tertidur. Mari kita bersama-sama membaca ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak. Dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir. Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya.
firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit khatan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Zipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, pergilah ke padang gurun menjumpai Musa. Ia pergi dan bertemu dengan engkau di gunung Allah, lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan, dan segala tanda mukjizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Lalu pergilah Musa beserta Harun dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat itu. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka bertulutlah mereka dan sujud menyembah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita mau berhenti sejenak saja pada saat ini dan memikirkan di mana posisi kita hari ini, di mana kita dan apa yang tengah kita alami. Pandemi membawa kita kepada banyak hal yang tidak pernah terpikir oleh kita sebelumnya. Memberikan kepada kita hambatan-hambatan yang biasanya tidak kita alami. Memberikan kepada kita ketakutan, kekhawatiran, tapi juga selain hal-hal negatif, hal-hal positif kita juga alami selama pandemi ini. Di mana kita berada? Siapa kita pada saat ini di hadapan Tuhan? Apa yang berada di dalam pikiran kita? Ketakutan, kekhawatiran, sudah beberapa bulan ini terjadi. PHK dialami. Penurunan pemasukan kita alami. Banyak hal yang membuat kita menjadi khawatir akan masa depan. Mungkin kalau kita punya tabungan kita sudah menipis. Dan bagaimana dengan keadaan untuk waktu yang kita tidak tahu sampai kapan ini semua akan berlalu. Saudara, ini dialami oleh kita semua, baik kita sebagai anak-anak Tuhan maupun anak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan yang kita pegang, Tuhan yang menjadi jaminan hidup kita, Tuhan yang menjadi pengharapan di dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih, bagaimana keadaan kita? Mari kita melihat apa yang firman Tuhan tadi katakan.
apa yang diceritakan oleh kitab Keluaran pasal 4 tadi. Bagaimana umat Israel yang mengalami tekanan, tindasan, pemerasan tenaga, itu semua dialami oleh bangsa Israel di tanah Mesir. Dan Tuhan melihat itu semua. Tuhan tidak tinggal diam. Saudara, di mana Tuhan pada saat itu? Tuhan berada bersama dengan bangsa Israel. Tuhan berada bersama seorang tokoh yang akan dipakai, yaitu Musa. Tuhan memakai Musa untuk kembali kepada bangsanya di Mesir. Tuhan memakai Musa untuk menjadi alat di dalam tangannya dan membela umatnya dari tangan kekerasan Firaun. Dan kalau Tuhan memakai Musa, apakah Tuhan itu tinggal diam? Dan Tuhan tidak menyediakan apapun, hanya menyuruh Musa untuk pergi. Sekali-kali tidak. Kalau Tuhan menyuruh Musa, Tuhan memperlengkapi Musa. Ada apa Musa di tanganmu? Tongkat. Dan tongkat itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk menolong bangsa Israel, mengangkat bangsa Israel, memberikan pengharapan kepada bangsa Israel untuk dilepaskan daripada segala tindasan, tekanan, keraguan, ketakutan, kekhawatiran. Itu semua dikerjakan oleh Tuhan di dalam diri Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saudara, Tuhan tidak sembrono untuk hanya mengutus Musa untuk pergi, tapi Tuhan persiapkan apa yang ada padamu, tongkat Tuhan. Saudara ingat pada waktu Tuhan bersama-sama dengan para murid berkhotbah, berbicara tentang kerajaan surga, apa yang dikatakan Yesus pada waktu petang hari sudah menjelang. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, beri mereka makan. Lalu apa yang dikatakan? Tuhan, begitu banyak orang, bagaimana kami bisa memberi mereka makan? Kamu beri mereka makan. Apa yang ada padamu? Murid Tuhan memberikan kepada Tuhan, adanya ini Tuhan, 5 roti dan 2 ikan. Dan apa yang ada pada murid Tuhan, itu yang diambil, diberkati, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, di dalam masa yang sulit, yang kita semua alami ini, Tuhan juga tidak tinggal diam. Tuhan bertanya kepada kita, apa yang kita punya, apa yang kita miliki, kita serahkan kepada Tuhan. Kalau itu adalah hobi kita, kalau itu adalah kesukaan kita, kalau itu adalah sesuatu benda yang kecil sekalipun, yang kita mau serahkan kepada Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, akan menjadi berguna bagi banyak orang, dan kita pun akan mengalami berkat daripada Tuhan. Kita pun akan mengalami sukacita daripada Tuhan. Saudara, kalau tema ini pagi hari ini mengatakan Tuhan tidak tidur, ingatlah bahwa kata-kata ini benar. Kata-kata ini sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 121 ayatnya yang ke-4 yang berbunyi demikian. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu,
Tuhanlah naunganmu di sebelah kanan tanganmu. Saudara, Tuhan tidak tertidur. Di dalam bahasa Jawa ada suatu kata-kata yang sungguh sangat bagus sekali. Gusti Allah mboten sari. Itu suatu perkataan yang betul-betul menguatkan kita bahwa Gusti Allah, Allah yang besar, Allah yang dihormati, tidak pernah tertidur. Itu firman. Berarti bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup. Hanya orang yang hidup bisa tidur dan bangun. Dan Tuhan kita ini adalah Tuhan yang hidup. Di dalam diri Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, Dia bangkit kembali, Dia hidup, dan Dia menjadi Allah bagi kita semua, yang memberikan kepada kita pengharapan, kekuatan, penghiburan di saat-saat seperti ini. Saudara, jangan khawatir. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Gusti Allah mboten sari. Itulah yang hendaknya kita ingat. Bahwa Dia membekali kita. Dia menyuruh kita untuk kita melakukan apa yang Dia kehendaki di dalam hidup kita, sehingga kita mampu untuk dapat berdiri teguh bersama dengan Dia melewati pandemi ini, melewati kesulitan-kesulitan ini, kesulitan yang merata, kekhawatiran yang merata, ketakutan yang merata di dalam hidup manusia. Namun kita sebagai orang percaya boleh tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup, dan Dia bukanlah Tuhan yang meninggalkan kita. Tuhan tidak tertidur. Percayalah, yakinlah, berjalanlah bersama Dia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami boleh diingatkan, diteguhkan bahwa Engkau adalah Allah yang mengerti kami semua, yang mengetahui hati kami, yang mengenal pikiran kami, yang mengetahui tingkah langkah kami, baik, benar, atau tidak di hadapan-Mu. Kami mau datang kepada Tuhan yang tidak terlelap, tidak tertidur, karena Engkau adalah penjaga kami. Engkau adalah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami boleh bersorak-sorai karena kami diingatkan, kami diajak kembali untuk lebih dekat kepada Tuhan yang hidup, yang tidak tertidur. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau bersemangat memasuki hari yang baru. Kami mau bekerja, kami mau hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajari kami Tuhan, berikan kepada kami kerendahan hati, hati yang menyembah Engkau seperti umat Tuhan yang mau menyembah Allah yang hidup, yang selalu ada bersama dengan umat-Mu. Di dalam nama Yesus, dengan penuh pengucapan syukur, kami berdoa. Amin.